Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di Masjid Nidaul Ilmi Kapling Peliung Sekupang. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. InsyaAllah kita akan membahas tentang 3 penyakit hati, di mana 3 penyakit hati ini bisa menghancurkan pahala dan kebaikan kita. Sering saya katakan, mengumpulkan pahala itu sangat mudah sebenarnya, tetapi menjaga pahala itu sangat susah, karena banyak penghancur-penghancur pahala. Salah satunya adalah penyakit-penyakit hati. Ada 3 penyakit hati yang harus seorang muslim menjauh darinya. Kalau tidak, boleh jadi ibadah salat yang sudah kita kerjakan, sedekah yang sudah kita lakukan, zikir dan baca Quran yang senantiasa kita dawamkan, atau kebaikan dan kebajikan yang senantiasa kita kerjakan, hilang tanpa ada pahala sama sekali. Hanya lelah letih bergerak dan bekerja tanpa ada imbalan. 3 penyakit hati itu sudah ma'ruf nama-namanya. Pertama, riya. Yang kedua, sum'ah. Dan yang ketiga, ujub. Riya, sum'ah dan ujub ini adalah penyakit hati yang berbahaya, karena bisa menghancurkan seluruh pahala dan kebaikan kita. Lalu apa bedanya riya, sum'ah dan ujub ini? Terkadang kita ini sering mendengar nama tetapi tidak tahu perbedaannya. Inilah yang kita akan bahas, 3 penyakit hati yang membahayakan amalan kita. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, ar-riya. Riya. Kalimat riya ini diambil dari kalimat ru'yah, artinya melihat. Karena definisi riya itu adalah an yaf'alal ibadah bimar'in minan nasi. Seseorang melakukan ibadah supaya manusia memperhatikan ibadahnya. Seseorang melakukan ibadah supaya manusia tertuju kepadanya. Seperti seseorang memperbaiki salatnya
dengan cara mengindah-indahkan bacaannya, memanjang-manjangkan gerakannya, menghusu-husukan salatnya supaya ada pujian manusia kepadanya. Itu namanya riya. Atau seseorang yang bersedekah kemudian ingin dicantumkan namanya supaya manusia melihat dan membacanya, akhirnya memujinya. Atau seseorang melakukan perjalanan haji dan umrah kemudian memajang fotonya setiap perjalanannya supaya manusia melihat dan menontonnya dan akhirnya memujinya. Itulah riya. Melakukan ibadah supaya ada sorotan manusia kepada ibadahnya dengan tujuan mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah riya ini sangat bahaya, Bu. Pertama, bahaya riya ini, Nabi SAW menganggap bahwa riya ini lebih bahaya bagi kaum muslimin dibandingkan fitnah Dajjal. Padahal para nabi mengatakan tidak ada fitnah sejak diciptakan Adam sampai kiamat melebihi fitnah Dajjal. Tapi rupanya riya jauh lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal bagi kaum muslimin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW datang menjumpai kami sedang bercerita tentang Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masihid Dajjal. Maukah kuhabarkan kepada kalian, kata Rasul, sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan fitnah Al-Masihid Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu wahai Rasul. Fitnah apa itu yang melebihi fitnah Dajjal? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Kemudian Rasul mencontohkan syirik yang tersembunyi itu, an yakuma rajulu yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang salat kemudian memperindah salatnya karena ingin dapat pujian orang yang melihatnya. Lihat di sini Nabi SAW mengatakan bahwa fitnah syirik kecil ini atau riya jauh lebih bahaya dibandingkan Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal itu jelas ada kalimat kafir di dahinya. Tapi kalau syirik yang berupa riya ini tersembunyi. Ada orang yang berusaha ikhlas, tahu-tahu riya, dan itu banyak tuh, dan itu bisa kita rasakan. Awalnya lillah karena Allah, setelah berjalan karena manusia. Yang kedua, riya ini lebih merusak hati seorang muslim dibandingkan serigala yang mengacak-ngacak kambing yang merupakan santapannya. Coba Bu, kalau seandainya ada serigala lapar, di depannya ada mangsa kambing, tentu kambing itu akan dicabik-cabik sampai habis termakan. Dan kita akan menyaksikan bagaimana cabikan-cabikan serigala itu kan sangat menyayat-nyayat. Tapi kerusakan riya terhadap hati jauh lebih rusak dibandingkan serigala saat makan kambing.
Dan itu disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik. Nabi mengatakan, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala yang lapar diutus kepada seekor anjing lebih rusak dibandingkan orang yang semangat untuk mendapatkan harta dan pujian manusia pada agamanya. Dari sini kita tahu bahwa kerusakan riya ini luar biasa, melebihi serigala saat memangsa kambing buruannya. Kemudian yang ketiga, riya ini bisa membatalkan amal. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Kata Allah, saya ini adalah zat yang paling kaya dari seluruh sekutu. Siapapun yang mengamalkan satu amalan, ia sekutukan aku di dalamnya kepada selainku, kutinggalkan dia dan kesyirikannya. Bahkan dalam riwayat, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah liyaumi la raiba fi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min ghairillah fa innallaha aghna syuraka 'ani syirki. Apabila Allah mengumpulkan orang yang awal dan akhir pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka penyeru akan menyeru bagi siapa yang melakukan kesyirikan pada sebuah amalan yang harusnya amalan itu diberikan kepada Allah, tapi dia sekutukan kepada selain Allah, maka silahkan ambil pahalanya kepada selain Allah, karena Allah zat yang maha kaya dari seluruh sekutu yang ada. Dari dua riwayat ini menunjukkan bahwa riya ini bisa membatalkan amal, bisa menghilangkan amalan. Ini bahaya riya yang ketiga. Bahaya riya yang keempat, terkadang riya ini bisa membalikkan ketaatan menjadi sebuah kemaksiatan. Membalikkan ketaatan menjadi sebuah kemaksiatan. Seperti hadis 3 orang yang tersentuh api neraka. 3 orang yang awal-awal tersentuh api neraka. Nabi SAW menyebutkan qari'ul Quran wa mujahid wa mutasaddiq. Pembaca Quran, seorang yang ahli jihad, dan seseorang yang bersedekah. Membaca Al-Quran, berjihad dan bersedekah ibadah atau maksiat? Ibadah, bahkan berpahala, bahkan itu amalan-amalan yang luar biasa. Tapi pembaca Quran bisa bermaksiat, orang yang berperang bisa bermaksiat, orang yang bersedekah bisa bermaksiat, kalau tujuan baca Quran, jihad dan sedekahnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah riya, bisa membalikan ketaatan kepada kemaksiatan. Jikalau orang yang membaca Al-Quran itu supaya memandang manusia terhadap dirinya, dia seorang qari, supaya orang lain memandang para mujahid sebagai para pahlawan, atau supaya orang yang bersedekah dikatakan dermawan, maka itu sama dengan merubah ketaatan menjadi sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, riya ini menyebabkan seseorang akan diungkapkan keburukannya pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yurai
yura'illahu bihi. Siapa yang dalam ibadahnya ingin dilihat manusia, kelak Allah perlihatkan aibnya pada hari kiamat. Dan yang terakhir, riya ini menyebabkan penyakit hati. Riya ini menyebabkan penyakit hati, karena riya ini bagian daripada sifat-sifat nifak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riya ini memang macam-macam, Bu. Macam-macam bentuknya orang riya ini. Tapi umumnya riya ini kan kecintaan seseorang untuk dimuliakan, untuk dihargai dan dipuji. Itu umumnya orang riya itu. Kalau dia beramal kemudian tidak dipuji, lemas dia. Kalau dia melakukan ibadah kok tidak ada sanjungan manusia, malas dia. Jadi semangatnya ibadah itu ditentukan dengan semangat orang yang memujinya. Semakin semangat yang memujinya, semakin semangat ibadahnya. Semakin lemah yang memujinya, semakin lemas ibadahnya. Itulah orang riya. Hati-hati, karena riya ini sekali lagi adalah penyakit yang sangat kronis yang bisa menghancurkan amalan kita. Contohnya apa? Umpamanya ibu menggunakan pakaian, membeli pakaian lah ya, mereknya branded, sengaja mereknya nggak dicopot, digantung-gantung, biar orang tahu bahwa pakaian saya ini beda dengan pakaian yang lain. Atau ibu beli tas, mereknya nggak dicopot, sengaja kemudian tasnya diperlihatkan orang bahwa tas dia beda dengan tas orang. Lah itu namanya riya. Atau ibu baru beli sandal, sengaja kemudian sandalnya diletakkan di tengah di antara sekian sandal supaya orang tahu ini sandal saya, karena baru beli, baru lebaran. Atau boleh jadi mungkin riya itu dalam bentuk badan, diperlihatkan anggota badan-badan tertentu supaya manusia melihat dan memujinya. Mungkin ibu habis pulang dari sauna atau habis pulang dari salon, sengaja ikut pengajian, kemudian diperlihatkan bagian-bagian badan tertentu kalau dia ini sudah pergi ke salon atau ke sauna. Tengok muka saya glowing umpamanya, yang lain kan masih kusam. Jadi memperlihatkan anggota badan supaya manusia tahu saya ini loh lebih bersih, lebih glowing, lebih handsome dan yang semacamnya. Maka itu juga bagian daripada riya. Jadi ingat bahwa apalagi soal ibadah, penampilan saja dianggap riya. Bahkan kalau seandainya ibu ini sedang menasihati, mungkin di komplek ibu menjadi ketua di situ, baru pertama kali jadi ketua, kemudian ceramah di situ, ya tentu di lingkungan ibu-ibu. Nanti kemudian turun dari panggung itu, gimana tadi ceramah saya, bagus nggak tuh? Ya. Dia minta pandangan orang supaya dipuji. Lah hal-hal yang seperti ini juga bagian daripada riya. Tapi ingat bahwa riya sendiri bukan hanya beramal karena manusia, Bu. Meninggalkan amal karena manusia juga riya. Jadi bukan hanya beramal karena manusia itu riya, meninggalkan amalan karena manusia juga riya. Contoh umpamanya ibu suka menghadiri kajian di mana-mana, kajian di sini, kajian di sana, rajinlah ibu mengadakan kajian.
sama tetangganya digojlogi. Aduh, sudah jadi ustazah ini umpamanya, rajin kali ngaji. Akhirnya kemudian gara-gara teguran ataupun sindiran tetangga yang mengatakan kalimat itu, terpikir, aduh nggak enak nih saya dibilang ustazah, saya kurangilah ngajinya. Lah mengurangi ngaji itu karena manusia itu juga ria. Bukan hanya pergi ngaji supaya dapat pujian manusia, bahkan tidak pergi ngaji karena ucapan manusia juga ria. Karena ria itu kan beramal karena manusia. Maka sekali lagi, hal-hal yang seperti ini hilangkan, karena obat ria itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan sum'ah. Sum'ah dengan ria ini beda tipis. Kenapa? Karena sum'ah itu an ya'mala ta'ah bainahu wa bainallah thumma yuhaddithin nasa biha liyasma'u anhu wa yamdahuhu. Jadi sum'ah itu, Bu, seseorang melakukan ketaatan antara dia dengan Allah, kemudian setelah itu diceritakan ketaatannya kepada manusia supaya manusia mendengar dan harapannya dapat pujian. Contoh ini, ibu semalam sholat malam dari mulai jam 3 sampai subuh. Kemudian ibu ikut arisan, ikut kumpulan. Ibu ceritakan, Afwan ini anak agak ngantuk. Kenapa ngantuk? Iya, semalam saya jam 1 bangun tak bisa tidur. Ya udahlah, anak sholat aja lah, sholat tahajud sampai subuh. Lah kan dia menceritakan ibadahnya tuh. Akhirnya harapannya apa? Supaya mendengar bahwa dia sholat malam. Dan akhirnya orang akan memuji ibu. Masya Allah, saya pengen juga lah kayak Lah ini sum'ah namanya, Bu. Ngapain ibu cerita bahwa semalam ibu sholat malam? Kalau ibu ngantuk, bilang aja ngantuk. Afani, aduh semalam saya kurang tidur. Kan enak tuh. Nggak usah diceritakan ibadahnya. Aduh nggak enak nih, kurang tidur karena semalam saya sholat tahajud. Nah, itu namanya menceritakan. Nanti orang di sekitar kan tahu kalau ibu sholat tahajud. Nanti kalau seandainya ada orang memuji ibu, Masya Allah, saya pengen juga lah kayak itu lezat rasanya kita mendengarnya. Itu namanya sum'ah, Bu. Atau ibu bersedekah, sedekahnya sudah lama, mungkin sudah seminggu, 2 minggu, sebulan. Kemudian ibu ceritakan kepada orang bahwa ibu sudah bersedekah. Tahu enggak, kapan hari ya saya datang ke masjid di Daul Ilmi, ana lihat itu pelaponnya kok belum dipelapon. Ya ana sumbang lah 2 kotak namanya kan. Lah ini sedekahnya sudah lama, Bu. Ramadan kemarin ceritanya hari ini. Supaya orang-orang tahu, oh pantutlah itu sekarang udah bagus pelaponnya. Rupanya yang nyumbang. Akan lezat jadinya kan. Jadi ibu mendengar, menceritakan ibadahnya sendiri supaya dipuji orang, kemudian ibu merasa lezat dengan pujian itu. Itu namanya sum'ah. Karena definisi sum'ah itu an ya'mala ta'ah bainahu wa bainallah thumma yuhaddisin nasa biha liyasma'u anhu wa yamdahu. Seseorang melakukan ketaatan antara dia dengan Allah, setelah itu dia ceritakan kepada manusia supaya manusia mendengarnya dan memujinya. Ini namanya sum'ah. Ya kurang lebih dengan riya juga. Kenapa? Karena sama-sama ingin mendapatkan pujian, sama-sama ingin mendapatkan kemuliaan dibandingkan keikhlasan. Itu persamaannya.
Cuman yang satu pengen dilihat, yang satu pengen dikomentari, itu saja Bu. Jadi yang satu pengen dilihat, kemudian dengan melihat ibu, orang memuji ibu. Yang satu dia menceritakan supaya dikomentari. Ketika dikomentari, ketika itu dalam bentuk pujian, lezat rasanya mendengarnya. Lah itu namanya riya dan sum'ah. Dua-duanya bisa membatalkan amalan. Karena dua-duanya ada kemiripan, sama-sama ingin dapat pujian, ingin dapat kemuliaan di sisi manusia dibandingkan keikhlasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga disebut ujub. Yang ketiga disebut al-ujbu. Ujub ini sebenarnya adalah bagian daripada al-kibru, kesombongan. Jadi dia adalah bagian dari kesombongan. Karena ujub itu artinya melebih-lebihkan dirinya dibandingkan orang lain. Masih mending aku. Nah itu bahasa-bahasa seperti ini hati-hati. Masih mending akulah. Karena bahasa seperti ini langsung ataupun tidak langsung merendahkan orang. Makanya di zaman Rasul ada seorang sahabat yang dikenal ibadahnya, dikenal puasanya, dikenal salat malamnya, dikenal baca Qur'annya. Wah, top markotop ibadahnya. Sampai sahabat-sahabat yang lain iri dan menganggap bahwa sahabat yang ahli ibadah itu pasti masuk surga. Jadi ketika kemudian para sahabat ini berkumpul menceritakan sahabat yang rajin ibadah itu, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan ikut nimbrung di situ. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan, "Ya Rasulullah, kami melihat si fulan salat malamnya luar biasa, ibadah puasanya luar biasa, zikir dan baca Qur'annya luar biasa. Pokoknya dipuji setinggi langit." Kemudian orang yang dimaksud para sahabat itu muncul pula di situ. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Apakah yang kalian maksud dia yang sedang kemari itu?" Sahabat mengatakan, "Iya wahai Rasul, maksud kami dia." Maka Nabi SAW mengatakan, "Perhatikan wajahnya. Wajahnya penuh dengan sentuhan-sentuhan syaitan." Sahabat heran, macam mana orang yang dikenal ahli ibadahnya, salat malamnya, puasa sunnahnya, baca Qur'annya, dikatakan oleh Nabi SAW wajahnya penuh dengan sentuhan syaitan. Kok bisa? Maka Nabi SAW membuktikan. Ketika sahabat yang dipuji ini sudah duduk di dekatnya, maka Nabi SAW bertanya, "Wahai fulan, saya ingin bertanya kepada anda secara jujur, tolong jawab." Kemudian orang ini mengatakan, "Tentu wahai Rasul, bertanyalah." Kemudian orang ini mengatakan, "Apakah apabila engkau pulang ke kabilahmu, pulang ke kampungmu, engkau merasa dirimu jauh lebih mulia dibandingkan penduduk kampungmu?" Maka orang ini mengatakan, "Iya wahai Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Pantas di wajahmu penuh dengan sentuhan setan." Kenapa? Karena itu sifat ujub. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu saat ditanya tentang makna takwa, maka Ibnu Umar mengatakan, "Jangan kau mengira bahwa dirimu lebih unggul dan lebih mulia dibandingkan orang lain, karena itu bagian daripada ujub." Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya soal ujub, beliau mengatakan, "Antara anna indaka syai'an laisa inda ghairi." Engkau melihat bahwa di sisimu memiliki sesuatu yang seolah-olah sesuatu itu tidak ada pada selain, sehingga
merasa dia paling mulia sendiri, paling top sendiri, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari tiga perkara ini, baik riya atau sum'ah atau ujub ini, tiga-tiganya bisa membatalkan amalan. Makanya ada istilah para ulama, kalau seandainya seseorang itu beribadah sepanjang hayatnya, di satu sisi ada orang yang melakukan kemaksiatan sepanjang hidupnya, tapi yang bermaksiat ini menangis sepanjang malam ingin bertobat, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang menghabiskan ibadah sepanjang hayatnya tapi dia merasa ujub dengan ibadahnya. Ahli maksiat yang menangis jauh lebih baik dibandingkan ahli ibadah yang ujub, kata ulama. Makanya hati-hati, jangan merasa bahwa kita lebih dibandingkan orang, karena itu sifat iblis. Sifat iblis itu sifat ananiyah. Ana khairun minhu khalaqtani min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan si Adam itu. Aku diciptakan dari api, si Adam diciptakan dari tanah. Maka kalimat akuisme sedikit-sedikit itu karenaku, kalau bukan karena aku, oh itu semua karyaku, kalau bukan aku. Ini kalimat-kalimat seperti ini bisa menjerumuskan kepada ujub. Karena yang mengucapkan kalimat ana, saya, kalau bukan karena saya, dan begitu seterusnya, ini adalah ucapan iblis, ucapan Qarun dan ucapan Fir'aun. Makanya kenapa kemudian ujub ini sangat dicela oleh para ulama. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, "Lau lam takunu tudhnibun la khiftu alaikum ma huwa akbar min dhalik, al-ujba al-ujba." Kalau seandainya kalian tidak melakukan dosa, sungguh aku sangat takut atas kalian apa yang jauh lebih besar daripada itu. Kemudian Rasul mengatakan, hati-hati dari ujub, hati-hati dari ujub. Makanya dahulu di zaman Bani Israel, yang sering saya ceritakan, ada dua orang yang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli maksiat ini tidak henti-hentinya bermaksiat, yang ahli ibadah juga tidak henti-hentinya memberikan nasihat. Sampai satu waktu, menurut pandangan ahli ibadah kepada teman yang ahli maksiat, nampaknya maksiatnya sudah tidak bisa ditolerir. Dia pun menasihati dengan sangat keras dan mengatakan, "Ya fulan, illam tatub 'ala Allah, wallahi la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar." Wahai fulan, kalau engkau tidak bertobat kepada Allah, demi Allah, dosa-dosamu tidak akan diampuni dan engkau tidak akan pernah masuk surga alias masuk neraka. Maka ketika dia bicara seperti itu, tiba-tiba Allah membantahnya dan mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berani lancang kepadaku, melampaui batas-batas takdirku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, demi Allah aku telah ampuni si fulan dan kuhapuskan seluruh amalmu. Kata para ulama, kenapa orang yang ahli ibadah ini dihancurkan amalannya? Karena dia ujub, merasa dia di atas ibadah dan meremehkan ahli maksiat karena berada di atas kemaksiatannya. Lihat bagaimana ahli ibadah bisa terjungkal dari sorga masuk ke neraka gara-gara ujub yang ada dalam hatinya. Makanya sekali lagi, ini penyakit hati yang harus kita
usahakan untuk jauhi pertama riya. Jangan sampai ibadah ingin dilihat manusia dan dipujinya. Yang kedua sum'ah, jangan sampai habis ibadah diceritakan kepada orang supaya meminta penilaian, akhirnya kita sedap mendengarnya. Dan yang terakhir, jangan ujub, merasa bahwa ibadah kita lebih dibandingkan ibadah orang sehingga kita merendahkan dan meremehkan orang. Lah 3 penyakit hati ini semuanya adalah penghancur ibadah. Inilah yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini tentang bahaya 3 penyakit hati yang menghancurkan pahala dan kebaikan: riya, sum'ah dan juga ujub. Mudah-mudahan kita terhindar dari 3 penyakit hati ini dan senantiasa menjadi orang yang senantiasa ikhlas. Ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairillahi qata'a wa fasal. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itu pasti akan dawam terus menerus dan tidak akan terputus. Tapi sesuatu yang dilakukan bukan karena Allah dipastikan tidak akan dawam dan pasti terputus. Maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita diterima, karena di antara syarat diterima amal itu adalah ikhlas dan juga ittiba terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.